Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firna Arsy Aulia dari kelas 10 Multimedia 2. Di sini saya akan mempresentasikan dari tugas komputer jaringan dasar saya. Komputer jaringan dasar, topologi jaringan. A. Pengertian topologi jaringan. Topologi jaringan adalah suatu cara untuk membuat sejumlah komputer saling berhubungan satu sama lain, baik menggunakan kabel maupun yang nirkabel. Biasanya tujuan topologi jaringan adalah demi kemudahan pertukaran informasi. Topologi jaringan sering dipakai suatu perusahaan, lembaga, ataupun badan institusi agar antar anggota bisa saling melakukan komunikasi dengan cepat dan aman. B. Macam-macam topologi jaringan. 1. Topologi ring. 2. Topologi bus. 3. Topologi star. 4. Topologi mesh. 5. Topologi tree. 6. Topologi linear. 7. Topologi hybrid. 8. Topologi peer-to-peer. 1. Topologi ring. Topologi ring atau topologi cincin adalah topologi jaringan yang rangkaiannya berupa titik, yang mana masing-masing titik bagian kanan dan kirinya terhubung kedua titik lainnya, sampai ke komputer yang pertama dan akhirnya membentuk cincin atau lingkaran. Titik yang ada pada topologi cincin tersebut berfungsi memperkuat sinyal di setiap rangkaiannya atau sebagai repeater. Arah aliran datanya bisa searah jarum jam atau berlawanan dengan jarum jam, tergantung dengan kebutuhannya. Kelebihan topologi ring. 1. Mudah dalam perancangan dan pembuatan. 2. Performa sinyal dan aliran data stabil, bahkan lebih baik dari topologi bus meskipun mengalirkan data yang berat. 3. Jika terjadi masalah, mudah untuk dilakukan konfigurasi ulang atau pemasangan baru. 4. Hemat biaya dan penggunaan kabel. Kelemahan topologi ring. 1. Jika ada satu komputer yang error, maka keseluruhan jaringan juga akan ikut error. Solusinya adalah dengan penggunaan topologi ring ganda. 2. Performa aliran lalu lintas data bergantung pada jumlah komputer pada jaringan tersebut. Dua, topologi bus. Topologi bus adalah jaringan yang hanya memakai satu kabel atau koaksial untuk media transmisi dan kabel tersebut sebagai pusat bagi seluruh server yang terhubung. Masing-masing komputer dihubungkan ke kabel utama dengan menggunakan konektor BNC, lalu diakhiri dengan terminator apabila konektor BNC sudah terhubung dengan kabel koaksial. Kelebihan topologi bus. 1. Apabila ingin menambah server baru lumayan mudah, karena pemasangan tidak memutus keseluruhan jaringan sehingga tidak mengganggu server yang lain. 2. Hemat dalam penggunaan kabel dan biaya, karena cuma menggunakan satu kabel utama. Kelemahan topologi bus. 1. Bila kabel utama mengalami gangguan, maka semua jaringan juga mengalami gangguan. 2. Jalur lalu lintas lumayan padat karena bolak-balik. 3. Apabila jarak jauh diperlukan repeater. 4. Susah melacak tempat trouble. 5. Jika komputer banyak yang terhubung, maka performa sinyal dan lalu lintas akan menurun.
3. Topologi setar. Topologi setar merupakan bentuk jaringan yang mana terdapat satu penghubung atau hub atau switch sebagai pusat dan setiap komputer terhubung ke penghubung tersebut. Hub atau switch ini posisinya ada di sentral dan berfungsi untuk menghubungkan satu komputer ke setiap komputer yang terhubung dan juga menghubungkan komputer ke file server. Kelebihan topologi setar. 1. Tingkat keamanan tergolong tinggi. 2. Mudahnya dalam penambahan komputer baru yang ingin disambungkan. 3. Apabila ada yang error, mudah untuk dideteksi. 4. Paling fleksibel di antara topologi jaringan yang lainnya. 5. Kemudahan dalam mengontrol karena sistemnya yang terpusat. Kelemahan topologi setar. 1. Apabila hub atau switch rusak, maka keseluruhan jaringan juga rusak. 2. Lumayan boros dalam penggunaan kabel. 3. Hub sangat sensitif karena dia sebagai tempat sentral bagi jaringan. 4. Tergantung spesifikasi hubnya. Apabila rendah, maka performa sistem jaringan juga rendah. 5. Biaya lebih mahal. Empat, topologi mesh. Topologi mesh atau mudahnya dinamai topologi jala adalah bentuk topologi jaringan yang mana semua workstation bisa terhubung satu sama lain secara acak atau tidak teratur. Karena workstation langsung terhubung dengan workstation yang dituju, maka arus data bisa dilakukan dengan cepat tanpa harus melalui workstation lain. Kelebihan topologi mesh. 1. Arus lalu lintas data cepat di antara topologi jaringan yang lain karena memiliki jalur masing-masing. 2. Terjaminnya kapasitas channel komunikasi. 3. Jika ada gangguan pada satu koneksi jaringan, maka tidak mengganggu koneksi yang lain. 4. Terjaminnya keamanan dan privasi karena akses langsung dapat dilakukan antara dua komputer tanpa melibatkan komputer yang lain. 5. Kemudahan dalam mengidentifikasi titik trouble. Kelemahan topologi mesh. 1. Biaya yang dikeluarkan termasuk tinggi. 2. Boros dalam pemakaian kabel karena semua komputer atau workstation seminimal-minimalnya memiliki dua penghubung. 3. Diperlukan ruangan yang lumayan besar dalam membangun jaringan komputer tersebut. Lima, topologi tree. Topologi tree atau pohon merupakan topologi jaringan yang bertingkat dan berarti yang mana antar koneksi menggunakan hub atau switch dan masing-masing hub terhubung dengan file server. Kelebihan topologi tree. 1. Mudah untuk digunakan dalam jaringan yang luas. 2. Apabila ada gangguan, mudah untuk dideteksi. 3. Kemudahan dan keunggulan dalam manajemen data. 4. Kemudahan dalam pengelompokan workstation yang sejenis. Kelemahan topologi tree. 1. Karena banyaknya sambungan, maka lalu lintas bisa dibilang lambat. 2. Apabila hub error, maka komputer yang tersambung juga error. 3. Penggunaan biaya tergolong besar. 4. Penggunaan kabel termasuk boros. 5. Komputer tingkat tinggi error, maka komputer tingkat rendah juga error. 6. Lalu lintas dan sinyal tergolong lambat karena terbagi-bagi.
6. Topologi linear. Topologi linear juga bisa disebut dengan topologi bus yang beruntut. Kabel utama terhubung dengan setiap komputer dengan penyambung T. Lalu pada ujungnya dipasang terminator. Untuk jenis sambungan yang digunakan adalah sambungan BNC atau British Naval Connector. Kelebihan topologi linear. 1. Mudah dalam pengembangannya. 2. Hanya sedikit kabel yang digunakan. 3. Tidak ada kendali pusat. 4. Tata peletakan kabel lumayan sederhana. 5. Terminator bisa dikurangi atau ditambah tanpa mengganggu lalu lintas data. Kelemahan topologi linear. 1. Sangat susah dalam mendeteksi kesalahan yang terjadi. 2. Lalu lintas data bisa terbilang padat. 3. Keamanan dan privasi kurang karena ada pihak ketiga yang dilalui. 4. Kecepatan lalu lintas data sesuai dengan jumlah workstation-nya. Apabila banyak, maka akan menurun kecepatannya. Topologi Hilbert. Topologi Hilbert adalah topologi yang luas, yang mana topologi tersebut adalah gabungan dari dua jenis topologi yang lainnya. Topologi Hilbert tersebut memiliki semua ciri-ciri dan sifat dari jenis topologi yang ada di dalamnya. Pembuatan topologi Hilbert tersebut bertujuan untuk memaksimalkan kelebihan dari tiap jenis topologi dasar di dalamnya. Kelebihan topologi Hilbert. 1. Bisa diterapkan di lingkungan jaringan yang berbeda karena fleksibel dalam perancangannya. 2. Kecepatan topologi konsisten dan stabil. 3. Ketika jaringan satu ada kerusakan, maka tidak mengganggu jaringan yang lainnya. 4. Cocok dengan jaringan yang berskala besar. 5. Bisa mengurangi space jaringan yang terbuang. Kelemahan topologi Hilbert. 1. Biayanya mahal karena merupakan gabungan dari topologi yang lainnya. 2. Proses pemasangan dan pengaturan cukup terbilang rumit. 3. Manajemen jaringannya sulit. 4. Harus tersedia ruangan yang luas karena penggunaan kabel yang banyak. 5. Boros dalam penggunaan kabel karena di setiap jaringan terdapat kabel. Delapan. Topologi peer-to-peer. Inilah topologi paling sederhana dan paling dasar dari semua topologi yang ada. Jenis topologi ini hanya terdapat dua komputer yang saling terhubung dengan satu kabel saja. Tujuan dari topologi peer-to-peer adalah supaya masing-masing komputer bisa saling terhubung satu sama lain tanpa harus melalui server lain, sehingga masing-masing komputer tersebut bisa menjadi server sendiri. Kelebihan topologi peer-to-peer. 1. Sangat hemat dalam penggunaan kabel karena hanya satu kabel saja yang dipakai. 2. Setiap komputer bisa menjadi server. 3. Proses pemasangan sangat mudah. Kelemahan topologi peer-to-peer. 1. Dari segi keamanan sangat rendah karena tiap komputer tingkat keamanannya berbeda-beda. 2. Sangat susah untuk ditambahkan dengan komputer lain. 3. Karena tiap komputer menjadi server, maka apabila salah satu ada yang error, maka untuk akses data ke komputer yang error tersebut juga akan terganggu.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.